anak-anaknya yang selamat, yang tidak ingkar padanya, istri dan anak yang kafir yang meninggal di mandang. Kemudian kitab-kitab yang tuliskan yang dari leluhurnya dibawa oleh Nabi Nuh sendiri. Dan bahwa membawa tulisan-tulisan dari kakeknya ingin bersamanya di dalam bahtera. Nah, sekarang kitab Henokh telah ada berapa abad sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan secara teologis dianggap lebih mesianis dibandingkan dengan Yudaisme. Mesianis itu artinya dianggap lebih suci ya teman-teman. Kitab suci yang lebih suci. Mesianis lebih suci atau kudus bahasanya. Buku ini dianggap sebagai kitab suci oleh kaum mesianis pada awal gereja yang mula-mula. Tulisan awal dari bapak-bapak mesianis banyak berisi referensi-referensi dari kitab Henokh. Bapak-bapak gereja pada abad kedua dan ketiga Masehi ya teman-teman, seperti Justin Martyr, Irenaeus, Origen, dan Clement dari Alexandria, semuanya menggunakan referensi dari kitab Henokh. Bahkan bertulisan 160-230 Masehi menyebut kitab Henokh sebagai bagian dari kitab suci. Gereja Kristen di Ethiopia bahkan memasukkan kitab Henokh ke dalam kanon resminya. Tetapi dalam agama Islam itu bukan seperti kitab ya teman-teman, tapi kebanyakan seperti kitab kumpulan kitab atau suruh apa rupa namanya. Jadi itulah, jadi gulungan-gulungan yang dibawa ya seperti kitab perjanjian, Zabur ya teman-teman, 10 perjanjian. Gereja Kristen di Ethiopia bahkan masuk kitab Henokh ke dalam kanon resminya. Buku ini sangat dikenal dan banyak dibaca pada 3 abad pertama setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Buku ini dan banyak buku lainnya didiskreditkan setelah konsili Laodikia dan akhirnya dilarang oleh pihak otoritas gereja karena dipikir menyimpang ya teman-teman. Nyatakan sesat dan dimusnahkan dan secara bertahap hilang dari peredaran. Jadi buku ini sebenarnya buku terlarang teman-teman. Kira-kira pada masa reformasi Protestan muncul kembali ketertarikan pada kitab Henokh yang telah hilang selama ratusan tahun dari dunia modern. Tahun 1400-an banyak muncul rumor bahwa beberapa salinan kitab Henokh diperkirakan masih ada. Dalam masa-masa ini banyak buku-buku yang muncul yang diakui sebagai kitab Henokh tetapi yang ternyata palsu. Kembalinya kitab Henokh pada peradaban modern berkat usaha seorang penjelajah terkenal James Bruce yang tahun 1773 kembali setelah 6 tahun pergi ke Abyssinia dengan membawa 3 salinan versi Ethiopia dari kitab Henokh ini. Abyssinia bisa kalian komen di mana Abyssinia aja ya teman-teman, dan versi Ethiopia. Tahun 1821 Richard Lawrence mempublikasikan terjemahan Inggris yang pertama. Edisi terkenal dari R.H. Charles dipublikasikan tahun 1912 dalam tahun-tahun sesudahnya. Beberapa bagian dari salinan asli dalam bahasa Yunani muncul. Ditemukannya 7 bagian salinan dari kitab Henokh di Gua Qumran nomor 4 dalam gulung-gulungan kitab suci di Laut Mati yang tertulis dalam bahasa Aram, semakin mengokohkan keautentikan kitab ini. Sebelumnya teman-teman, sebelum ada percetakan atau pembukuan, orang-orang seperti Nabi zaman dulu menggunakan kertas-kertas papirus atau kertas-kertas dari kulit pohon, tulang belulang ya seperti Nabi Muhammad sebelumnya. Jadi menuliskan kemudian dicetak pada zaman Sayyidina Ali. Kemudian kepentingan ini. Kitab Henokh dibagi dalam 5 bagian. Namun dalam kitab perumpamaan pasal 37-71 yang paling membingungkan para ahli karena munculnya banyak sebutan mengenai sosok Mesias, dia yang benar, dia yang dipilih dan anak manusia. Henokh 46:1-3 dan aku melihat dia yang lanjut usianya, rambutnya putih bagaikan bulu domba, dan bersamanya ada seorang yang wajahnya seperti penampakan seorang manusia, dan wajahnya penuh keagungan seperti salah satu malaikat-malaikat yang kudus. Dan aku bertanya kepada salah satu malaikat yang pergi bersamaku, yang menunjukkan semua rahasia mengenai anak manusia ini. Siapakah dia dan dari mana dia berasal dan mengapa dia pergi dengan dia yang lanjut usianya? Dan dia menjawab dan berkata padaku, ini adalah anak manusia yang memiliki keadilan dan keadilan berdiam di dalamnya.
Dan segala harta kerahasiaan ini disingkapkan. Karena Tuhan segala roh telah memilih dia, dan bagiannya melebihi segala sesuatu di hadapan Tuhan segala roh di dalam kebenaran sampai kekekalan. Pembukaan dari kitab Henokh memberitahukan kepada kita bahwa pernyataan-pernyataan dalam kitab ini diperuntukkan bagi generasi zaman Henokh, tetapi bagi generasi yang terkemudian. Dan tentu saja kitab Henokh ini menjadi penting pada masa-masa setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita tahu bahwa pada awalnya gereja mula-mula menggunakan kitab Henokh, namun kemudian buku ini hilang akhirnya muncul kembali baru-baru ini saja. Mungkin kitab ini diperuntukkan bagi generasi kita karena sekarang telah tersedia secara luas. Setelah bersembunyi selama lebih dari 1500 tahun. Henokh 1:1-2 sampai 2. Kata-kata berkat Henokh dengan mana dia memberkati orang-orang pilihan dan orang-orang yang benar yang ada pada hari kesusahan, ketika semua orang jahat dan orang fasik akan disingkirkan. Kemudian Henokh menjawab dan berbicara, seseorang yang benar yang matanya dibukakan oleh Tuhan sehingga dia memandang penglihatan di kudus di surga. Dan ditunjukkan para malaikat, dan dari mereka aku mendengar segala sesuatu. Dan aku tahu apa yang aku lihat, tetapi bukan bagian dari generasi ini, tapi bagi generasi yang terkemudian yang akan datang. Kitab Henokh juga memberikan penjelasan penting mengenai pemberontakan para malaikat yang mengakibatkan akhirnya para raksasa, Ibrani bahasanya Nephilim, yang tertulis di kitab Kejadian 6. Kejadian 6:1-4 ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang sukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akanlah selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging dan bangkai, teman-teman. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa Ibrani jamak Nephilim ada di bumi. Orang Titan ya, raksasa teman-teman. Dan juga pada waktu sesudahnya banjir besar. Setelah banjir besar masih ada Titan ya teman-teman. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Keberadaan mereka sangat mempengaruhi sejarah umat manusia, dewa-dewa dan para raksasa. Selalu muncul dalam kepercayaan-kepercayaan, tradisi maupun legenda-legenda kuno di seluruh dunia, mulai dari Sumeria, Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Maya, Inca, Aztec, Cina, India, Indian, Amerika, Aborigin, dan Eropa dan sebagainya hingga saat ini. Cerita tentang dewa-dewa yang turun dari langit dan kawin dengan anak-anak manusia dan melahirkan para raksasa. Kondisi bumi yang demikian rusaknya membuat Tuhan harus menghapuskan segala sesuatu yang hidup dari muka bumi. Kitab Henokh mencatat walaupun Nephilim dan turunnya itu telah dihapuskan Tuhan dari muka bumi, roh-roh mereka masih ada di bumi, dan dari mereka itulah berasal roh-roh jahat. Henokh 8-5 dan 8-9. Dan sekarang para raksasa yang telah diperanakkan dari roh dan daging akan disebut roh-roh jahat di muka bumi, dan tempat tinggal mereka akan ada di atas bumi. Roh-roh jahat akan keluar dari tubuh mereka karena mereka diciptakan dari atas. Awal mula mereka berasal dari mereka penjaga kudus. Mereka akan menjadi roh-roh jahat di atas bumi dan akan disebut roh-roh jahat. Nephilim ini muncul kembali setelah banjir besar pada zaman Nuh. Tertulis di Alkitab dalam Nas tentang 12 orang peminta yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan. Bilangan 13:33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa Ibrani Nephil, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka seperti raksasa melihat kita manusia yang kecil-kecil ini seperti belalang ya, kecil ya teman-teman. Para arkeolog banyak menemukan sisa-sisa peninggalan peradaban tinggi
yang ada sebelum banjir besar. Tulang belulang para raksasa di seluruh bumi dunia. Bangunan-bangunan raksasa dengan batu-batu yang beratnya mencapai ribuan ton dengan tempatan yang sangat presisi, yang bahkan teknologi zaman modern sekarang ini tidak bisa menduplikasinya. Keturunan para malaikat ini secara terus-menerus melakukan perlawanan terhadap Tuhan dan ingin menguasai seluruh bumi yang mencapai klimaksnya dengan munculnya seorang antikristus yang akan melakukan peperangan melawan Tuhan dan anak-anaknya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Lukas 12:20. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Apabila ada salah ya teman-teman, saya hanya membagikan referensi. Saya Iri dan saya ucapkan bye bye.